Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azarin Hasya Amanda, nomor absen 7 dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menerangkan materi PJOK, yaitu tentang penyakit menular seksual. Pertama yaitu pengertian. Penyakit menular seksual atau biasa dikenal dengan infeksi menular seksual merupakan infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman. Penyebarannya itu bisa lewat darah, sperma, atau cairan tubuh lainnya, atau bahkan juga bisa lewat jarum suntik yang digunakan secara bebarengan. Kemudian ada diagnosis penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual dapat didiagnosis dengan melakukan tes laboratorium, seperti tes darah. Terus ada faktor resiko penyakit menular seksual, yaitu berhubungan intim secara oral, vaginal, ataupun anal, merupakan faktor utama penyakit ini, yaitu penyakit kelamin. Selain itu, berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan dapat meningkatkan resiko terkena penyakit menular seksual. Penyebaran penyakit pun bisa melalui benda tanpa hubungan intim, seperti berbagai alat suntik, jarum, maupun melalui transfusi darah seperti penjelasan yang tadi. Kemudian ada faktor risiko PMS atau penyakit menular seksual, yaitu melakukan hubungan seksual dengan banyak pasangan, penyalahgunaan alkohol dan narkoba, memiliki riwayat penyakit seksual. Ini udah jelas banget ya, jelas-jelas nggak boleh. Anak muda biasanya yang berumur 15-24 tahun. Ini kasusnya kebanyakan anak muda. Terus menggunakan jarum suntik bebarengan. Terus siapapun yang dipaksa melakukan aktivitas seksual, misalnya kayak pemerkosaan atau pemerkosaan. Penyakit menular seksual juga dapat ditularkan melalui jarum suntik dan juga kelahiran serta menyusui. Beberapa penyakit seksual yang menular di Indonesia yaitu disebabkan oleh bakteri, Borneo, Syphilis, Vaginius bakterial. Yang kedua ada disebabkan oleh virus AIDS, herpes, genitalis, hepatitis B. Ada disebabkan oleh jamur, disebabkan oleh parasit. Kemudian ada gejala penyakit menular seksual, yaitu mengalami perubahan pada urin, rasa nyeri selama berhubungan seks, kutil atau memar, sakit panggul atau perut bagian bawah, misiswi terasa panas atau gatal, keputihan abnormal atau pendarahan vagina, buang air kecil itu sakit sama panas, keluar cairan dari Mr. P. Kemudian kapan sih kita harus ke dokter jika mengalami gejala-gejala tersebut? Gejala yang tadi ya. Jawabannya adalah sesegeralah berkonsultasi dengan dokter bila Anda mengalami keluhan pada organ intim atau gejala-gejala yang tadi. Anda juga perlu memeriksakan diri ke dokter jika pasangan Anda diketahui menderita penyakit menular seks atau bila Anda melakukan hubungan seks yang beresiko, misalnya tanpa kondom, salah dalam menggunakan kondom, dan sering bergonta-ganti pasangan. Terdapat beberapa penyakit menular seks yang disebabkan oleh hubungan seks tidak aman, yaitu yang pertama ada sifilis, yaitu disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum, mempunyai gejala seperti munculnya luka di alamat kelamin atau mulut. Luka ini biasanya bertahan antara 1-2,5 bulan dengan tidak ada rasa sakit tetapi mudah ditularkan. Yang kedua yaitu ada gonore. Gonore merupakan penyakit seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, yaitu biasa dikenal dengan kencing nanah karena menyebabkan keluarnya cairan saat buang air kecil yang menyebabkan rasa nyeri pada penis atau vagina.
Kemudian yang ketiga itu ada chlamydia, yaitu penyakit seksual menular yang paling umum terjadi. Gejalanya memang tidak akan terasa dan biasanya disebabkan oleh chlamydia trachomatis. Namun chlamydia tetap harus diwaspadai karena penularannya bisa terjadi tanpa disadari. Kemudian ada kutil kelamin. Kutil kelamin merupakan salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus human papillomavirus di sekitar alat kelamin. Penyakit ini tidak menimbulkan rasa sakit, tetapi biasanya akan muncul rasa gatal dan memerah. Kemudian ada HIV. HIV ini udah umum banget kita dengar ya, yaitu tersebar melalui cairan tubuh dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Awal penyebarannya tidak akan menunjukkan gejala karena virus akan tidur sementara waktu menunggu sistem imun melemah dan dapat berkembang menjadi AIDS yang sangat mematikan. Kemudian ada herpes. Herpes yaitu penyakit menular seksual lainnya yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini memiliki dua jenis, yaitu sering dikaitkan dengan luka dingin dan sering dikaitkan dengan luka genital. Keduanya dapat ditularkan secara seksual. Herpes merupakan penyakit seksual yang paling umum. Seringkali gejala yang muncul pada penyakit ini adalah luka lepuh. Luka tersebut umumnya mengeras dan sembuh dalam beberapa minggu. Fase pertama biasanya yang paling menyakitkan dan rasa sakitnya akan berkurang seiring dengan waktu. Gejala ini dapat diobati dengan obat antivirus, tetapi virusnya dapat disembuhkan. Obat yang sama juga dapat mengurangi resiko penularan pada pasangan seksual. Gimana sih pencegahan penyakit menular seksual? Yang pertama yaitu tidak berganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual. Yang kedua, menggunakan alat kontrasepsi atau kondom. Kemudian menghindari transfusi darah dengan donor yang tidak jelas asal-usulnya. Jadi kalau misal kita mau donor darah itu harus jelas ya dari rumah sakit mana atau pokoknya yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian gunakanlah alat kedokteran maupun non medis yang steril. Nggak boleh yang barengan gitu-gitu. Pengobatan penyakit menular seksual yaitu ada anti jamur. Untuk penyakit menular yang disebabkan oleh jamur seperti candidiasis, dokter akan memberikan krim anti jamur yang dioleskan ke vagina seperti Nystalin dan clotrimazole. Obat berjamur dalam bentuk tablet juga dapat disebabkan oleh dokter seperti fluconazole dan metronidazole. Kemudian ada antivirus dan antibiotik. Ya. Yang antibiotik itu digunakan untuk penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Kalau yang antivirus itu bertujuan untuk meredakan gejala dan mengurangi resiko penyebaran. Terima kasih. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Saya mengambil materi ini dari Google, www.google.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.